أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى صدق الله العظيم. Wal-laili idza yaghsha, secara qiraat tidak ada yang beda kecuali pada fathah sebelum alif dalam kata yaghsha, itu bisa dibaca imalah menjadi idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha, yaghsha dibaca imalah. Dalam riwayat Hafs tidak ada imalah di sini. Imalah dalam riwayat Al-Hafs, Al-Imam Hafs itu hanya terdapat di dalam satu tempat saja, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Nuh saat berlayar dengan bahteranya saat kaumnya tenggelam, sedangkan Nabi Nuh beserta keluarganya yang beriman dan pengikutnya, beberapa pengikutnya yang ada yang beriman itu selamat di dalam bahtera itu ketika mulai berjalan. Bismillahi majreha wa mursaha yang terdapat di dalam surah Hud. Saya tekankan bahwa cara baca Al-Quran itu tidak bisa dikiaskan dengan cara baca bahasa Arab secara secara keseluruhan. Mengapa? Karena ada cara membaca dalam bahasa Arab yang tidak dipakai di dalam Al-Quran. Tetapi semua yang menjadi bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka semuanya itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Dalam penelitian para ulama, dalam hal ini ulama ahli qiraat ini selalu merangkap sebagai dua pakar sekaligus. Selain ahli qiraat, ada kepakaran yang disandangnya. Pertama, ahli nahwu, ahli tata bahasa Arab. Sebenarnya ilmu bahasa Arab itu banyak, mulai dari lughah, ilmu balaghah, ada sorof. Balaghah itu ada ma'ani, ada bayan, ada badiah. Tetapi yang menjadi pangkal ilmu bahasa Arab itulah ilmu nahwu. Jadi ketika seseorang disebut ahli nahwu, maka sebenarnya secara spontan dia sudah mengetahui seluruh kajian atau studi bahasa Arab, nahwu. Yang kedua, kepakaran yang kedua adalah ahli tafsir dan riwayat. Ahli tafsir dan riwayat. Kenapa saya sebutkan ahli tafsir dan riwayat? Bukan dipisah gitu, ahli tafsir kemudian ahli riwayat. Karena tafsir itu bisa diproduksi atau dihasilkan dari ilmu alat.
yang tadi saya sebut ilmu nahwu tadi yang di bagian pertama, kepakaran yang pertama. Nah, tafsir yang diketahui atau menjadi kemudian penyandang yang disebut pakar itu ketika selain mengetahui makna-makna secara gramatikal dan semantik, itu mengetahui riwayat, mana riwayat yang lemah, mana yang tidak. Nah, ketika menetapkan, yakni ulama ahli qiraat itu, yang memang pada akhirnya pakar dalam dua bidang tadi, bahwa qiraat yang diterima dari Rasulullah SAW sangat banyak. Yakni bacaan Al-Quran yang diterima dari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya itu sangat banyak. Hanya saja kemudian tidak semua bacaan yang diterima dari Rasulullah itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Semua orang boleh mengaku bacaannya itu dari Rasulullah, tetapi muncul kecurigaan-kecurigaan. Maka dimulailah yang disebut dengan seleksi qiraat. Seleksi qiraat ini dilakukan pertama kali secara detail oleh Imam Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid melakukan penelitian selama 40 tahun. Maka hasil dari penelitian itu, dari sekian banyak ahli qiraat, dipilihlah dengan standar ahli qiraat itu akan diambil bacaannya, bahwa apa yang dibacakan, yakni Quran yang dibacakan dengan bacaan dia, itu adalah dari Rasulullah. Apabila sang pembaca itu, ulama yang membaca itu, dia mengerti tafsir, mengerti ilmu alat, dan mengerti riwayat, kepakaran di situ. Dari situ kemudian juga diambil dan menjadi barometer untuk mengukur apakah suatu bacaan yang dinisbatkan bacaan itu dari Rasulullah itu disebut sah apabila memenuhi 3 kriteria. Pertama, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang kedua, riwayatnya mutawatir, bukan ahad. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu sama-sama dari Rasulullah juga, tetapi secara periwayatannya individual. Tidak semua orang, yakni tidak semua para sahabat mendengarnya dan menyampaikannya. Adapun Al-Quran, para sahabat dapat dari Rasulullah, dan itu serempak. Banyak yang mustahil secara akal akan kompak berbohong. Mutawatir. Yang ketiga, tidak menyalahi Rosem Utsmani. Bacaan itu tidak menyalahi Rosem Utsmani, yakni bacaan yang bisa ditampung oleh ragam tulisan Utsmani. Utsmani itu, Rosem Utsmani adalah ragam tulisan yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan sebagai ragam tulisan resmi untuk menulis Al-Quran, ya, yang disepakati saat itu ditetapkan oleh Utsman bin Affan. Karena dengan rosem ini, dengan kaidah-kaidah khusus rosem yang ditetapkan saat itu, maka huruf-huruf ini, tulisan ini bisa mengcover semua bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada para sahabat, dan sampai kepada kita. Ini dari sini kita bisa mengetahui betapa Al-Quran itu sejak pertama kali diturunkan dijaga begitu ketat, dan tak lain sebenarnya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang atau telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan
Al-Quran, Az-Zikr, dan sesungguhnya kami pula lah penjaganya. Karena Allah menjaga, maka semua elemen dari umat Muhammad ini semuanya mengabdikan diri untuk menjaga Al-Quran. Dimulai dari menghafalnya, menjaga bacaannya, menjaga tulisannya. Allahu Akbar. Sehingga bacaan Al-Quran sampai hari ini itu masih asli baik tulisannya, masih asli baik bacaannya. Dan bacaan yang diterima dari Rasul itu sangat banyak, tetapi kemudian yang banyak itu diseleksi oleh para ulama dengan seleksi yang sangat ketat sehingga yakin benar-benar dari Rasulullah. Adapun yang diragukan itu tidak diambil. Dengan kriteria tadi, tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, sanadnya mutawatir, dan bisa ditampung oleh Rasul Utsmani. Maka awal pada mulanya muncul 7 imam qiraat oleh Imam Ibnu Mujahid hasil seleksi itu. Kemudian diteliti lagi, muncul lagi 3 imam yang lain yang setara mutawatirnya riwayatnya. Bahkan mungkin kalau hari ini masih ada ulama yang hebat bisa melakukan penelitian, maka qiraat Rasulullah yang sudah mati, yang saat itu belum terbukti keasliannya, bisa saja dihidupkan lagi hari ini. Tapi tampaknya melihat banyak kori-korinya yang sudah tidak hafal lagi riwayat itu, dan juga naskah-naskah juga yang sudah tidak memuatnya, rasanya sulit memang untuk kembali melakukan penelitian, membuktikan kembali beberapa bacaan Rasulullah yang belum tercover oleh penelitian sampai ke 10 qiraat itu. Nah, walaili idza yaghsha, di sini kita mengetahui bahwa bacaan ini bukan sembarangan bacaan, tetapi benar-benar dari Rasulullah dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang membaca walaili idza yaghsha maupun juga yang menggunakan imalah yaghsha.